Ini saya Muhammad Rafi Cahaya Perdana dan tiga teman saya Nidar Nur Rohmadona, Muhammad Farhan Al-Qadiri, dan Safitra Arinjani Rahmawati Nur akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika dengan mata kuliah Pancasila, yaitu dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariati Soliha ST, MKes, Ibu ASEAN ENG. 1. Makna nilai dasar Pancasila. Makna nilai dasar Pancasila ini dikaji dalam perspektif filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Dengan itu, Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga kelima sila Pancasila ini memiliki esensi dengan makna yang utuh. Dasar filosofis Pancasila ini adalah Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan titik tolaknya, pandangan itu adalah negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia. Nilai-nilai Pancasila terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis, dan religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Nilai dasar ini bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran hakiki yang disetujui semua orang. Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya, dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara. Maka nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma. Terdapat dua macam norma, yaitu norma hukum positif dan norma dan moral atau etika. Sebagai sesuatu norma hukum positif, maka nilai Pancasila dijabarkan dalam suatu peraturan perundangan yang eksplisit. Namun, dalam pelaksanaannya memerlukan suatu norma moral yang merupakan dasar pijak pelaksanaan tertib hukum Indonesia. Secara spesifik, nilai Pancasila telah tercermin dalam norma seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, serta norma hukum. Dan demikian nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cerminan perilaku hidup bangsa sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan cara bertindak. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk yang pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika sosial dan budaya. Nilai etika sosial dan budaya telah menjadi nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, sikap peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Etika sosial ini perlu ditanam kepada setiap jiwa-jiwa warga negara bangsa Indonesia. Jika penanaman nilai etika sosial dan budaya berhasil, maka Indonesia akan menjadi negara yang bebas dari diskriminasi antara ras, suku, dan tidak akan ada korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela seperti sekarang. Ini karena mereka pelaku KKN mempunyai rasa malu untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Selanjutnya, saya Nida Nur Rahmadona akan menjelaskan poin ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental terhadap sistem etika negara. Nilai dasar yang fundamental dalam hukum memiliki kedudukan dan hakikat yang kuat dan tidak dapat berubah. Nilai Pancasila juga merupakan landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan. Kedua, dasar tersebut telah dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menjelaskan makna nilai dalam setiap sila Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah penjawatan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini terkandung bahwa manusia merupakan makhluk yang berbudaya dan memiliki pola pikir. Hal inilah yang membuat manusia berada pada martabat paling tinggi dan memahami adanya nilai dan norma. Oleh karena itu, perilaku, sikap, dan perkataan sehari-hari harus berdasarkan pada nilai dan norma yang ada di masyarakat. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa oleh seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini terkandung bahwa rakyat memiliki peran penting dalam pemerintahan. Bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi pada pemerintahan. Sila ini memiliki makna bahwa rakyat memiliki andil dalam pembuatan keputusan. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku pada masyarakat di segala aspek kehidupan, baik itu material ataupun spiritual. Pada sila kelima ini mengandung makna pentingnya hubungan manusia sebagai pribadi dan hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Konsekuensinya meliputi 3 antara lain keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Yang pertama adalah keadilan distributif, merupakan hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Yang kedua yaitu keadilan legal, merupakan keadilan warga negara dengan negaranya. Yang terakhir ada keadilan komutatif, merupakan hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu adalah kesimpulan mengenai Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan cerminan kepribadian bangsa. Pancasila terdiri dari 5 asas. Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan yang jumlahnya 5. Sedangkan secara etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar, suatu etika itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah etika khusus, yaitu adalah membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua yaitu adalah etika umum, yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dan yang terakhir yaitu adalah saran. Sarannya adalah sebagai berikut. Sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila mencerminkan karakteristik bangsa. Selain itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila harus mulai ditegaskan sedini mungkin untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa supaya tercipta lingkungan yang harmonis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salasa, yaitu adalah jelaskan aliran-aliran etika pada Pancasila dan berikan contohnya pada setiap aliran etika tersebut. Jadi yang pertama itu adalah etika deontologi, yang merupakan memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Deontologi tidak dengan kewajiban dan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruknya.
Contohnya yaitu adalah kewajiban moral untuk tidak melakukan korupsi. Misalnya, tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap orang bukan karena hasil atau adanya tujuan-tujuan tertentu yang akan diraih. Namun, karena semua orang sudah tahu bahwa tindakan korupsi itu tindakan dinilai buruk oleh siapapun. Dan yang kedua yaitu adalah etika teleologi yang berkebalikan dengan deontologi, yaitu baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Dan di sini, teleologi ini membantu kesulitan dari deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban. Contoh dari teleologi ini yaitu adalah dalam menggunakan helm untuk pengendara bermotor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus terhadap satu tujuan saja, yaitu untuk mencari keselamatan. Dan yang terakhir yaitu adalah tentang etika keutamaan, merupakan dalam hal ini tidak mempersoalkan dari suatu sebab tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi terhadap pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Dan karakter ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Contohnya yaitu adalah terdapat seorang pekerja keras, dia tidak pernah putus asa dalam melakukan segala hal. Dia berusaha untuk sabar dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang menghampirinya. Saat dia bertemu dengan kesulitan, dia akan terus belajar dan tidak akan menyerah dalam hal itu. Dalam hal ini, beliau belajar dari kisah seorang nabi, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah menyerah dalam suatu cobaan yang menghampirinya. Dia selalu bersabar dan selalu menghadapi dengan tenang, dengan sabar. Dari kisah ini, dalam hal teori keutamaan ini, menekankan pentingnya sejarah dan cerita dari tokoh besar. Diharapkan dari cerita tersebut kita dapat menghayati dan juga mempraktikkan kehebatan moral dari tokoh-tokoh besar ini, sehingga terjadi pengembangan dari karakter moral dalam diri kita karena kita telah belajar dari sifat tokoh-tokoh besar tersebut. Sekian jawaban dari saya, semoga membantu. Terima kasih.